Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Wow, saya senang sekali bisa bertemu lagi dengan adik-adik semua di ibadah sekolah minggu online kali ini. Nah, adik-adik semua sudah siap belum untuk memuji dan menyembah nama Tuhan? Ayo, sudah siap belum? Kalau semua dengar suaranya nih, sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita siapkan hati ya. Kita lipatkan tangan, kita tutup mata. Nanti teman kita akan memimpin dalam doa pembukaan. Kita berdoa ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih bisa sekolah minggu hari ini. Berkati lusa-lusa yang memimpin sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Amin. Oke, langsung saja yuk kita nyanyiin lagu pertama kita, Allah Kita Besar. Siapa yang besar, kuat, dan berkuasa? Siapa adik-adik? Ya benar, Allah kita. Allah kita sanggup melakukan apa yang kita nggak sanggup untuk lakukan adik-adik. Hebat nggak Allah kita? Hebat ya. Oke, pujian selanjutnya kita mau menyanyikan Jangan Kamu Khawatir. Adik-adik nyanyi bersama Lause ya. Kali ini kita mau ganti kamu jadi aku ya adik-adik ya. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir,
Ayo, di sini siapa yang pernah khawatir? Adik-adik pernah nggak khawatir? Pasti pernah ya. Jangankan adik-adik, maksud pun juga pernah khawatir. Tapi lagu tadi berkata apa? Burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga-bunga di padang Tuhan pelihara. Gimana kita sebagai manusia yang ciptakan Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Jangan khawatir ya adik-adik ya. Oke, sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa meminta bantuan kepada mama papa adik-adik untuk dapat mentransferkan persembahan ke nomor rekening gereja yang ada di layar adik-adik semua. Oke, kalau gitu kita mau menyanyi pujian selanjutnya, segala puji syukur. Nyanyi bareng-bareng ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang tadi kita berikan. Teman kita nanti akan memimpin dalam doa persembahan ya adik-adik ya. Kita sekarang lipatkan tangan, tutup mata, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berikan persembahan. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami. Tuhan Yesus, berkati pekerjaan mama papa kami. Amin. Saatnya kita mau masuk pujian kita yang terakhir untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi, mari masuk. Kita nyanyi bersama-sama ya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus.
Oke adik-adik semua, selamat mendengarkan firman Halo Tuhan. adik-adik. Wah, senang sekali ya kita bisa bertemu lagi. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi bersama-sama. Sekarang saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kita duduk yang manis ya. Kita mau mendengarkan sama-sama, kita mau sungguh-sungguh mengerti tentang firman. Sebelumnya, kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Lause yang akan pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami semua boleh mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa mengerti tentang firman-Mu. Berkatilah juga Lause yang akan mengajar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Lause mau tanya, siapa yang di sini pernah lihat bayi baru lahir? Ya, kalau misalnya ada bayi baru lahir, gimana? Apa yang terjadi? Semua senang ya, betul. Papa, mama, cici, koko, teman-teman, saudara-saudara juga senang dengan kelahiran bayi. Nah, Lause mau tanya nih, siapa yang ingat cerita minggu lalu yang diceritakan oleh Lause Tania? Siapa yang baru mendapatkan bayi? Ya, keluarga ibu kaya yang tinggal di kota Sunem. Mereka sudah lama menginginkan seorang anak. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa mereka dan diberikannya seorang anak laki-laki yang sangat sehat. Mereka sungguh senang sekali ya anak-anak. Nah, anak itu sekarang sudah besar. Suatu hari dia mengikuti ayahnya pergi ke ladang. Dia sangat senang sekali bermain di ladang. Dia bisa berlari-larian di sana. Dan pada hari itu lagi musim panen. Jadi banyak orang yang pergi ke sana. Tapi suatu ketika dia menjerit kesakitan. Dia pegang kepalanya, dia bilang, aduh, kepalaku sakit. Lalu ayahnya bertanya, kenapa anakku? Dia mengatakan bahwa kepalaku sakit ayah. Kemudian ayahnya menyuruh orang-orang itu untuk membawa anaknya pergi ke rumah, untuk pulang, untuk dibawa kepada ibunya. Sampainya di rumah, ibu itu langsung menggendong dan memeluk anaknya. Ibu itu sangat takut sekali. Dan anak itu terus merintih kesakitan di pangkuan ibunya. Lama-lama suaranya hilang. Anak itu terdiam dan matanya tertutup dan badannya mulai lemas. Ibu itu kaget dan dia bilang, wah, tidak mungkin, anakku mati. Ibu itu langsung membawa anak itu pergi ke atas, ke kamar tidur Nabi Elisa. Lalu dia menutup pintu dan dia pergi menggunakan keledai. Adik-adik tahu kemana ibu itu pergi? Ya, betul. Ibu itu pergi menemui Nabi Elisa. Wah, dia naik keledainya, dia pergi. Kemudian sesampainya dia di tempat Nabi Elisa, dia langsung bersujud. Dan dia berkata, Pak, anak yang engkau berikan telah mati. Tolong bantu aku. Nabi Elisa kaget. Lalu dia pergi mengikuti ibu itu untuk pergi ke kota Sunem. Sesampainya di kota Sunem, Nabi Elisa naik ke atas kamar tidurnya. Kemudian dia melihat anak itu. Dan anak itu memang sudah meninggal. Lalu Nabi Elisa menutup pintu rapat-rapat. Di sana dia berdoa. Dia berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Nabi Elisa berdoa, anak itu tiba-tiba bersin. Suara bersin gimana? Haci, haci. Sebanyak 7 kali anak itu bersin. Wah, tandanya anak itu hidup kembali ya. Kemudian anak itu bangun dan melihat ke arah Nabi Elisa. Lalu dia bingung, anak itu bingung. Tapi Nabi Elisa tetap tersenyum. Lalu
Nabi Elisa memanggil papa mamanya untuk masuk ke dalam. Ketika dia masuk ke dalam, mereka langsung bersujud karena dia bersyukur Tuhan menyelamatkan anaknya. Tuhan membangkitkan anaknya kembali. Nah, anak yang tadi yang telah meninggal sekarang hidup kembali. Karena siapa sih? Karena Nabi Elisa ya? Oh iya, bukan ya. Bukan karena Nabi Elisa, tapi karena Tuhan. Tuhan yang mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang yang telah mati. Tuhan juga berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Seperti kalau kita sakit, kita berdoa, kita minta tolong Tuhan untuk dapat menyembuhkan kita lewat obat-obatan, lewat dokter. Dan juga Tuhan berkuasa menjaga kita setiap hari. Nah, sekarang siapa yang ingat ayat hafalan minggu lalu? Di mana? Galatia 5 ayat 13c. Layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Nah, di sini apakah adik-adik bisa melakukannya? Tentu saja bisa. Nah, caranya bagaimana? Contohnya gampang. Kalau misalnya papa atau mama atau cici atau koko sedang mengalami kesulitan, kita bantu. Dan juga kalau ada teman yang merasa kesulitan, kita bisa tolong juga ya. Nah, ketika kita melayani seorang dengan kasih, Tuhan memberkati kita loh. Tuhan melihat kita membantu orang lain, Tuhan Yesus juga sangat senang. Selain itu, kita juga bisa saling mendoakan loh. Kita bisa mendoakan papa, mama, teman, atau saudara-saudara. Nah, ketika kita berdoa, Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Dan Tuhan akan menolong orang yang kita doakan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan untuk dapat menolong anak yang sudah mati, sehingga anak itu sekarang hidup kembali. Kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan Engkau di sepanjang hidup kami, khususnya untuk kesehatan kami dan juga papa mama kami. Tuhan, tolong ajar kami supaya kami dapat menolong orang-orang yang membutuhkan seperti yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sudah selesai sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan ya. Sudah selesai. Ya, kita sudah membuat gambar seperti anak perempuan Sunem yang dibangkitkan oleh Nabi Elisa. Oke, langsung tunggu ya fotonya. Tuhan Yesus memberkati.